Piye sih ceritane? Ya ceritane luru panter tuwa ya ngono kuwi to, Pak. Sik. Perkenalkan, nama saya Saiful, biasa dipanggil Bang Ipul. Punya istri berapa, anak berapa? Alhamdulillah belum. 2 tahun lagi. Bismillah. Tinggal domisili di daerah UNES, asli Jepara. Sebelum gabung di Mas Wahid tuh, aku dari kecil udah dari Mas Wahid ya. Tapi sebelum pas di BMI lah ya, di BMI itu aku kerja di vendornya XL. Vendor XL, sebutnya merek nggak apa? Vendor XL di Jateng DIY sebagai waktu itu monitoring jaringnya XL. Awal mula gabung di BMI, resign dari XL, langsung ditawari Mas Wahid untuk bantu. Itu tahun 2017 akhir apa ya, 18 saya lupa. Kesan kerja di BMI sesuai ini sih, jadi sesuai passion. Jadi sering dulu tuh suka jalan-jalan sebenarnya, suka jalan-jalan. Dari ini cerita flashback dulu ya. Pas waktu kuliah itu gimana caranya saya bisa jalan-jalan tapi dapat bayaran gitu. Akhirnya saya jadi tour guide pernah, terus driver pariwisata pernah. Jadi pengen jalan-jalan tapi nggak punya uang, tapi pengen dapat uang, intinya gitu. Jalan-jalan bisa dapat uang, yaitu jadi pengennya awalnya mau jalan-jalan, pengen jalan-jalan. Ini sudah di TKP, intinya gitulah. Nanti kita cek aja unitnya, semoga bagus, semoga bungkus buat Pak Galuh, istimewa pokoknya Pak Galuh. Aman Pak Galuh. Suka duka saya di BMI itu kalau dukanya dulu ya, intinya biar berduka. Dukanya itu kalau apa ya, ada seller yang intinya itu tidak sesuai dengan omongannya. Awal misalkan wawancara, terus samperin, wawancara bagus misalkan, disamperin sampai lokasi itu jelek barangnya, itu sakit banget gitu, kayak jatuh dari 7 langit. Saya nggak pernah patah hati, nggak pernah pacaran. Pertama salah beli mobil itu, waktu pertama gabung di BMI, istilahnya itu dengan budget minim itu mencarikan dengan budget minim. Sebenarnya itu sudah dapat beberapa kali ngecek, sudah dapat, tapi ya yang namanya budget minim, kebetulan kendaraan niaga jadi banyak PR. Terus kebetulan sama yang punya itu dibenerin di bengkel resmi ya, jadi habisnya banyak itu. Tak mikir saya Pak, kasih. Salah beli mobil ya? Salah milih mobil. Intinya waktu ngecek dan lain-lain, ternyata setelah dibeli mobilnya ada masalah yang tidak terdeteksi oleh dirimu. Beli Colongan lah. Mobil apa gitu spesifik mungkin? Enggak apa-apa. Enggak apa. Tapi dia tahu nanti. Pernah salah untuk ngecek mobil. Itu waktu pertama gabung sih di BMI, kebetulan ditempatkan di mantan ibu kota, apa masih ibu kota ya? Masih ibu kota. Jadi budget minim, cuma pengen mobil niaga, dapat tapi memang banyak PR. Kebetulan PR-nya itu diberesin di bengkel resmi, jadi habisnya banyak dan beliau komplain.
karena habisnya sampai berjuta-juta, berpuluhan juta. Solusinya kebetulan ya alhamdulillah sih, dari apa istilahnya, diberi pengertian, akhirnya menerima gitu, karena mobil niaga di bengkel resmi pula ya, habisnya segitu. Tapi kalau misalkan diganti di bengkel biasa dengan bengkel langganan mungkin ya nggak sampai segitu. Yang paling berkesan bergabung di Mas White itu sering makan enak, temennya banyak, terus ya banyak lah yang berkesan. Pokeran pokeran. Pastikan nyalanya tidak pincang seperti ini. Pincang itu bagaimana sudah tahu ya? Orang langsam. Hah? Tidak normal, orang langsam istilahnya. Mas Wayat itu orangnya tegas ya, pasti dari kecil saya udah dari sama dia tegas, terus kebapaan dari kecil. Kebetulan saya ditinggal bapak itu umur 6 tahun SD kelas 5. Beliau sebagai sosok kakak, sebagai sosok ayah bagi saya. Tegas, pengertian, perhatian, sing api-api ya. Tanggung jawab, bijaksana. Ini asli ya, ini asli nggak guyon. Jeleknya itu ya itu, kalau marah cuma sama saya tok. Nggak tahu sih. Sama adiknya tok masih. Ambil adikku ya marah terus. Berikutnya mendeteksi habitat mobil tersebut. Apakah mobil tersebut biasanya di daerah-daerah yang rawan ketemu seller yang sulit, sering banget. Dan kalau kayak gitu itu satu ya ciri-cirinya, kalau nggak makelar ya unitnya jelek, sudah hopeless untuk menjual karena dicek nggak cocok gitu. Pesanan yang paling berkesan itu berburu panter ya, hampir 10 kali. Sama itu orangnya itu Pak Gopur, berburu kemana-mana. Pesanannya Pak siapa saya lupa, nanti di edit ya, itu sampai 10 kali panter. Udah selesai. Yang bikin berkesan dari mobil itu apa? Buat apa ya teli. Terus dimasuki ngono pertanyaannya. Oh, pertanyaan ngono. Ceritanya kok bisa sampai 10 kali gitu loh. Ya bayang. Ini tambah bayi ya durasi yo. Maksudnya ini begitu, maksud dari pertanyaannya itu. Oke. Yang paling bercerita bukan menjawab pertanyaan. Loh, saya nggak bisa bercerita. Oke, yuk. Mikir. Yang paling berkesan bagi saya itu berburu panter. Kebetulan ya itu sih, yang namanya panter tahun tua itu jarang ada unit yang masih bagus ya. Piye sih ceritanya? Ya ceritanya luru panter tua ya ngono kuwi to, Pak. Sik. Yang paling berkesan untuk berburu mobil impian itu panter ya. Dari beberapa kota, dari beberapa unit, hampir 10 kali mungkin ya Pak Gopur. Dari naik motor sampai naik mobil, sampai naik bus. Dari kota Semarang, pertama kali itu di Semarang pakai motor. Itu dari wawancara, dari foto, wah bagus banget. Tapi setelah disamperin unitnya sepet, bodi juga dempulan sana sini, nggak rata. Terus agak bagus bodinya, tapi mesinnya ngobos. Itu di Semarang juga. Ya itu kadang-kadang gitu loh, bodi bagus, mesinnya ngobos. Dapat mesin bagus, bodinya PR. Ya baru akhirnya berjuang sampai 10 kali
di Boyolali itu dapat, seenggaknya terbaik dari yang terburuk. Mantap itu, udah terbaik, jawaban terbaik menurut saya. Jangan diulangi lagi ya. Semoga berburu mobil impian itu terus berjalan, biar mobil teman-teman yang mempunyai impian untuk mempunyai mobil bisa terselesaikan. Bisa ora? Bisa tercapai. Bisa tercapai. Ini jadi ya. Oke. Soto bro. Ini sih. Kasihan ya. Ora yo iki kurang basi ora basi kok. Bisa amalmu yo. Pak Ji pernah niat ora niat bungkusnya ora. Ya li mesti khusus buat Mas Lain. Aku Awal mula ketemu Bang Ipul itu dari dia lahir deh kayaknya. Saya ingat lahir jam 7 malam pas adzan Isya. Hari lupa saya harinya. Pokoknya suasana lahirnya waktu itu agak mencekam. Iya benar. Dan diramalkan sama orang-orang sekitar dia akan menjadi orang yang berani gitu. Nggak tahu alasan kenapa orang-orang desa waktu itu kan masih percaya sama kejadian alam yang seperti itu ya. Bayangin lahir di kala hujan gitu loh. Itu awal waktu Bang Ipul seperti itu. Ada pertanyaan lain? Ipul itu saya masukkan ke tim berburu mobil impian itu justru paling akhir di antara siapapun. Setelah Ipul tidak ada rekrutmen lagi. Pertanyaannya, karena itu adik kandung saya, kenapa dimasukkan paling akhir? Karena sebelumnya sudah pernah saya ajak. Dan jawabannya memang menyakitkan hati orang itu, memang laknat dari lahir kok. Bisa untuk hidup nggak gitu pertanyaannya. Barita masih ingat tuh. Bisa untuk modal nikah nggak gitu. Ya tak jawab nggak bisa kalau kerjamu kalau santai-santai kan begitu. Real itu waktu itu. Yaudah akhirnya saya tidak berharap banyak pada dia. Terserahlah mau kerja di sini apa enggak juga nggak masalah. Toh dia sudah kerja di Semarang juga kan. Saya perkenalkan dia kerja di XL waktu itu, gaji sudah sangat lumayan. Bahkan waktu saya awal-awal menikah saya sering pinjam uang sama Ipul, sering banget bahkan untuk waktu itu nonton TV sama Dida, TV-nya tiba-tiba meledak, benar-benar keluar api dan berasap. Saya cuma punya uang tabungan berapa ratus ribu, setengahnya pinjam ke dia, juga ingat betul. Ya gitulah, dia sudah lebih mapan dari saya waktu itu karena kerjanya di tempat lumayan. Ada beberapa karir dia yang memang selalu bagus. Yang pertama jadi marketing coffee maker, itu juga lumayan. Dia menguasai Jateng, DIY, kemudian di XL. Nah di perusahaan rekanan XL ya, untuk memantau sinyal itu saya sering dapat curhatan dari dia bahwa di perusahaan ini tidak ada masa depan gitu kata dia, karena dia lebih ke ya gaji ya segitu-segitu. Makanya ya udah sih masuk sini. Pertanyaannya dia balik ke saya, bisa untuk hidup nggak? Bisa untuk modal nikah nggak? Ya nggak bisa kalau kamu kerjanya nggak serius. Tak jawab seperti itu. Makanya setelah bener-bener dia mentok di sana, dia membaca tidak ada karir masa depan dan lain-lain, akhirnya dia menyerah juga dan gabung ke berburu mobil impian. Sementara unit sudah saya cek, sudah saya laporkan Mas Agus. Mas Agus nanti melaporkan ke Mbak Ida, Bu Ida, Mas Ida. Soalnya Ida nggak tahu Mas Mbak. Oke mungkin itu dulu. Itu pesawat tuh. Satu-satunya yang membuat saya percaya dia itu orang paling tulus, orang paling jujur. Bahkan dia rela mengasihkan apapun kepunyaan dia ke orang lain. Ketika dia nggak punya uang sama sekali, dia hanya punya 500 ribu dan 500 ribunya itu dipinjam sama teman, akan dikasihkan. Itu. Selain itu, dia adik kandung saya, nggak mungkin lari. Saya tahu rumahnya, saya tahu orang tuanya, saya tahu saudara-saudaranya. Jadi nggak ada alasan untuk tidak percaya. Kalau untuk alasan percaya pada pekerjaan, kalau untuk sikap, sifat, dan lain-lain saya percaya 100%. Tapi kalau untuk alasan pekerjaan, saya justru paling tidak percaya sama dia. Itulah kenapa dia tak taruh di posisi paling bawah di berburu mobil impian. Saya titipkan ke Cueng, saya titipkan ke Agus. Pernah ikut Brandki di Jakarta, di tim pengambilan juga dia menjadi riwa-riwi ini itu.
Cuma memang saya sendiri waktu itu yang training. Jarang yang mendapat training langsung dari saya, tim berburu mobil impian, paling-paling dari Agus, dari Brandki itu kalau new ya. Kalau kita ketemu yang sudah berpengalaman ya ada enak ada nggak enaknya. Ketemu yang new nggak ada nggak enaknya, ketemu yang sudah berpengalaman dapat enak tapi dapat juga nggak enaknya. Kita nggak usah kita jelasin di video ini. Cuma yang jelas waktu itu saya sendiri yang training. Saya ke dia selalu lebih keras dari siapapun, termasuk dalam hal ngajari nyetir. Saya dan ke dia sama, saya ke istri saya ngajari nyetirnya selalu paling mencekam. Harapan saya dia lebih pintar dari yang lain, dia lebih bisa diandalkan dari yang lain. Jangan tanya bagaimana saya mendidik, karena dari kecil kalaupun dia jadinya seperti ini, anggap saja itu kesalahan saya dalam mendidik dia. Karena dari kecil dia sudah ditinggal bapaknya. Kata ibu saya, hanya sayalah bapaknya. Jadi kalau dia jadinya brengsek seperti itu, tidak beres seperti itu, ya anggap saja kesalahan saya dalam mendidik. Karena memang saya akui didikan saya terlalu keras. Harusnya sih lebih lunak sedikit supaya bisa lebih gimana ya, kadang gini, sesuatu ketika ditimpa terlalu keras jadinya satu baik atau hancur gitu. Nah ini saya mungkin mendidiknya terlalu keras, tapi saya tidak pernah menyesal mendidik dia terlalu keras supaya nanti ada sesuatu yang baik di dalam hatinya gitu. Dan ini sudah terbukti seperti yang saya ceritakan tadi. Itu sih ya. Jadi soal pekerjaan saya sampai sekarang pun masih sangat berhati-hati, tapi yang jelas saya punya Bang Ipul itu orang paling jujur yang bisa saya andalkan. Selamat pagi teman-teman. Apa ini? Siang. Ya, selamat siang teman-teman. Alhamdulillah target kedua yaitu di City. Target ketiga berarti dari kemarin. Ponteng Indomaret kalau Om. Gimana? Sudah di Indomaret. Ponteng Indomaret? Nggih. Bisa dibilang di sebuah pekerjaan yang menuntut aksi, misal dalam press fisik dan lain-lain, kalau nggak ada dia bisa dibilang ada yang kurang. Itu karena dia ringan tangan, kemudian bisa disuruh ke sana kemari, ya gitulah, suka membantu. Ke karakter lain ya saya malah tidak pernah berhubungan langsung ke dia. Jadi saya sama dia itu ada semacam tingkatan yang jauh, ada rantai komando yang tidak bisa saya akses langsung. Kalau saya mau lihat Ipul ya mesti lihat ke Agus, gimana evaluasinya Gus, kayak gitu. Jadi ya jauh. Karakter dalam tim saya tidak terlalu bisa ngomong banyak tentang dia. Cuma yang jelas belum pernah ada laporan yang, kecuali bangun siang ya. Kadang saya dapat laporan dari atasannya itu susah mas, kadang kita butuh jam 8 dia bangun jam 9. Nggak tahu akhir-akhir ini bisa lebih pagi, jam 8 nyampe sini bawa gorengan kadang. Ya gitu deh, karakternya ya tidak terlalu bisa diandalkan untuk kedisiplinan waktu. Kadang juga mau berangkat mesti pokeran dulu ya kan, janji berangkat jam 11 nanti habis duhur karena masih ini itu, padahal nggak penting gitu. Tapi kan saya nggak bisa merintah langsung kan, ya sudahlah biar ditangani Agus. Ya karakternya lumayan, 0 sampai 10 mungkin bisa saya kasih rating 6 kali ya. Nah kalau 6 kok nggak dipecat masih berguna. Alun-alun Grobogan City. Kita janjian sama seller, ya picantonya. Terakhir pesan ke Bang Ipul, diet supaya cepat dapat istri, perbaiki penampilan, belilah celana atau baju yang lebih bagus. Uang kan juga sudah punya toh, mobil juga sudah punya. Disiplin waktu, agak serius menata hidup. Umur saya di min 4, dia sekitaran sekarang sudah 27, 28, sudah tua loh. Saya nikah aja 24 kan. Itu teman-teman tentang Ipul. Kalau ada pertanyaan lain tentang Ipul saya bisa menjawabnya di kolom komentar ya, karena pertanyaan dari tim editor, tim BNTC-nya cuma ada ini pertanyaannya. Terima kasih.